Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Abu Khairitwan. Saya berasal dari Mis Amantubillah, Desa Tempatan, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Kesempatan kali ini, Senin, tanggal 13 September tahun 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021 dengan mengambil tema 5, kewirausahaan, subtema 2, kerja keras berbuah kesuksesan, pembelajaran 1 di kelas 6. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang telah saya buat. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah semuanya baik ya. Bertemu lagi dengan Bapak pada pembelajaran pada hari ini. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Coba satu orang pimpin doanya. Terima kasih kepada Laura telah membacakan doa untuk pelajaran pada hari ini. Kemudian kita akan membacakan surah-surah pendek. Untuk hari ini kita akan membaca surah An-Nas. Nah, coba satu orang pimpin untuk membaca surah pendek An-Nas. Coba Iqbal. Kemudian terima kasih kepada Iqbal telah membacakan atau memimpin teman-temannya untuk membaca surah An-Nas. Anak-anak, ada yang tidak hadir pada hari ini? Alhamdulillah semuanya hadir ya pada hari ini. Anak-anak, untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita terhadap negara Republik Indonesia, pada hari ini kita akan menyanyikan lagu-lagu nasional. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon kepada anak-anak semuanya untuk berdiri. Sudah siap anak-anak? Di sanalah aku berdiri.
pelajaran kita akan literasi membaca selama 5 menit. Dipersilakan kepada masing-masing kelompok untuk membaca buku non pelajaran yang telah Bapak bagikan sebelumnya. Silakan anak-anak dibaca. Baiklah, Bapak akan menanyakan apa yang kalian baca. Satu tadi membaca tentang apa? Mandi wajib setelah haid. Apa itu mandi wajib? Mandi yang dilakukan setelah selesai haid. Baik. Selanjutnya untuk kelompok 2. Tadi membaca buku tentang apa? Khulafaur Rasyidin. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin Oke, anak-anak, pada hari ini kegiatan kita akan mempelajari tentang mengamati atau menentukan jenis-jenis formulir, dan yang kedua kita akan menentukan jenis-jenis magnet. Anak-anak, siapa di sini yang pernah ikut lomba? Saya, Pak. Coba ulan, di mana pernah mengikuti lomba ulan? Di Sebawi. Dalam rangka lomba apa ulan? Senam. Apa yang ulan siapkan sebelum mengikuti lomba? Berlatih, kemudian mengisi formulir pendaftaran. Tepuk tangan untuk ulan. Selanjutnya untuk kelompok 2. Siapa tadi yang mengangkat tangan? Andini. Coba Andini, di mana pernah mengikuti lomba? Di sekolah. Dalam rangka lomba apa Andini? Mengaji. Menang atau tidak Andini? Tidak, apa-apa. Dicoba lagi tahun depan. Kalau Andini ikut lomba mengaji, apa yang Andini siapkan sebelum mengikuti lomba? Berlatih. Kedua, pergi mendaftar dan mengisi formulir pendaftaran. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Andini. Tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 3. Nanti kalau nggak salah Bapak yang angkat tangan ada sekitar 2 orang, yaitu Dedi dan Januari. Yang pertama Bapak akan menanya Dedi. Di mana Dedi pernah mengikuti lomba? Tempat saya. Di mana itu? Di Sepandan. Lomba apa yang diikuti Dedi? Sepak bola. Menang atau kalah Dedi? Menang. Dedi kan ikut lomba sepak bola. Apa yang Dedi siapkan sebelum mengikuti lomba? Berlatih. Kemudian ada lagi yang disiapkan? Oke, tidak ada. Terima kasih kepada Dedi. Tepuk tangan untuk Dedi. Selanjutnya Januarti. Lomba apa yang diikuti Januarti? KSM. KSM tahun 2021. Di mana lombanya Januarti? Di Sambas. Di Sambas atau tingkat kabupaten ya. Menang atau kalah itu? Menang. Juara berapa? 2. Juara 2. Sebelum mengikuti lomba KSM, apa yang Januarti siapkan sebelum ikut?
berlatih dengan mengerjakan soal. Selanjutnya, setelah berlatih, Januarti melakukan apa? Kalau kita ikut lomba, kita harus mendaftar. Menggunakan apa? Formulir pendaftaran. Oke, tepuk tangan pada Januarti. Selanjutnya, kelompok 4. Siapa kelompok 4 yang mengangkat tangan tadi? Mas Wadi. Oke, Mas Wadi. Di mana Mas Wadi pernah ikut lomba? Di tempat saya. Di mana itu? Sepandan. Lomba apa yang diikuti Mas Wadi? Sepak bola. Apa yang dilakukan Mas Wadi sebelum ikut lomba sepak bola? Berlatih. Kemudian kalau kita ikut lomba biasanya kita ngapain terlebih dahulu? Mendaftar. Oke, terima kasih kepada Mas Wadi. Tepuk tangan untuk Mas Wadi. Baiklah, anak-anak hebat. Jawaban yang telah diberikan sangat-sangat baik. Mengapa Bapak menanyakan lomba apa yang diikuti, di mana mengikuti lomba, kapan mengikuti lomba, dan hal apa yang dilakukan sebelum melakukan lomba? Hal ini berkaitan dengan materi yang akan Bapak ajarkan pada hari ini, yaitu tema 5, wirausaha, subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, melalui kegiatan mengamati, contoh teks formulir, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis teks formulir dengan percaya diri. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati contoh teks formulir, peserta didik mampu membedakan jenis-jenis formulir dengan percaya diri. Serta tujuan pembelajaran yang terakhir adalah melalui diskusi kelompok tentang magnet, peserta didik dapat menemukan penerapan jenis-jenis magnet dalam kehidupan sehari-hari dengan dilandasi rasa tanggung jawab. Bapak akan membagi beberapa kelompok karena kita berjumlah 20 orang, khususnya kelas 6 sama 17. Jadi Bapak akan membagi 4 kelompok untuk diskusi kita pada hari ini. Satu kelompoknya berjumlah 5 orang. Untuk kelompok 1, Bapak namakan kelompoknya itu kelompok semut. Untuk kelompok 2, kelompok capung. Untuk kelompok 3, kelompok belalang. Sedangkan untuk kelompok 4, kelompok kupu-kupu. Nah, siapa di sini yang pernah mengikuti lomba FSL 2N? Saya Pak. Kemarin Dedi ikut lomba apa, Dedi? Karya ayaman. Oke, ikut lomba kriya ayaman. Terima kasih kepada Dedi telah menjawab atau berpendapat mengenai tentang lomba yang pernah diikutinya. Benar kata Dedi bahwa salah satu cabang FSL 2N yang pernah atau yang dilombakan itu adalah lomba kriya ayaman. Selain itu, ada beberapa lomba lagi yang diperlombakan pada FSL 2N. Contohnya yaitu lomba seni tari, lomba
solo atau menyanyi solo. Yang ketiga yaitu lomba atletik. Untuk mengikuti lomba FSL2N ada beberapa tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama, kita harus mendaftar. Untuk mendaftar, tentunya saja kita harus mengisi formulir pendaftaran. Contoh formulir FSL2N yang Bapak himpun dari beberapa sumber seperti gambar yang ada di depan. Ini merupakan formulir biodata siswa atau peserta festival dan lomba seni siswa nasional FSL2N tahun 2017. Di sini anak-anak ada beberapa poin yang harus kita isi. Apa yang pertama anak-anak? Cabang. Nah, kalah dah, pertama ini. Perhatikan contoh formulir FSL2N yang ada di depan anak-anak. Berdasarkan formulir ini, apa saja yang harus diisi untuk mengikuti sebuah lomba anak-anak? Coba beberapa orang, mungkin ada yang ingin menjawab. Silakan Ulan, apa yang diisi Ulan? Cabang lomba, nama lengkap. Selanjutnya ada lagi yang ingin menjawab? Coba ya, silakan Abel. Jenis kelamin, tempat tanggal lahir. Selanjutnya ya, silakan Iqbal. Apalagi yang kita isi di formulir? Agama. Selanjutnya kelas. Ada lagi yang ingin menambahkan? Oke, siap. Adit, silakan Adit. Alamat rumah. Jalan desa, kecamatan, kabupaten. Nah, cukup Adit. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Jadi apa yang disampaikan oleh anak-anak Bapak itu benar semua. Tetapi di sini ada satu hal atau satu poin yang belum dimasukkan, yaitu tanda tangan peserta yang mengikuti lomba. Selanjutnya anak-anak, kita akan berdiskusi mengenai LKPD 1.1 tentang mengamati dan menentukan contoh dari teks formulir. LKPD ini akan Bapak bagikan masing-masing satu per kelompok. Untuk pengerjaannya lakukan selama 10 menit. Jika ada pertanyaan mengenai LKPD ini, angkat tangan dan sebutkan nama. Cukup jelas ya anak-anak? Jelas. Nah, kalau sudah jelas, Bapak akan bagikan LKPD ini. Silakan bagi yang sudah mendapatkan LKPD-nya dikerjakan, didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing.
Kalau untuk ekstrakurikuler biasanya di sekolah ya ada karate, ada voli, ada tari, ada pramuka, pokoknya kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan olahraga ataupun seni. Kelompok 2 ada yang ingin ditanyakan? Ini apa Mega? Nomor telepon sekolah 0812 50 4479. Ada yang lain yang ingin ditanyakan? Kartu pelajar biasanya dia 8 digit. Tulis ya. Oke. Diisi dari bagian bawah. Jadi ada yang tahu di depan ini gambar apa anak-anak? Gambar magnet. Ini adalah pin magnet. Pin magnet ini biasanya dihadiahkan pada saat kita memenangi sebuah atau suatu lomba. Pin magnet ini dia menggunakan magnet sebagai pelekat agar bisa menempel pada baju. Pada hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis magnet. Kita akan menonton sebuah video tentang magnet. Diperhatikan atau ditonton videonya secara cermat dan teliti. Ditulis atau dicatat hal-hal penting apa yang kalian dapat dari video tersebut. Kita buka dulu ya videonya. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar mengenai magnet dan daya tarik. Sudah siap belajar bersama? Ayo kita mulai. Aku ingin membersihkan paku-paku ini, tapi aku takut tanganku terluka. Tenang saja, aku memiliki sebuah benda yang bisa menarik paku-paku ini ke arahnya. Jadi, kita tidak perlu takut tangan kita akan terluka. Benda ini bernama magnet. Apa itu magnet? Apakah kalian sudah tahu apa itu magnet? Mengapa magnet bisa menarik paku-paku ke arahnya? Ayo kita cari tahu. Magnet merupakan suatu benda yang mempunyai medan magnet dan dapat menarik jenis logam tertentu ke arahnya. Baiklah anak-anak, setelah mengamati video tadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin Bapak ajukan. Yang pertama, pernahkah kalian bermain magnet? Pernah. Di mana? Di rumah. Mengapa pin bisa menempel pada baju? Karena ada magnetnya. Selanjutnya, apa yang terjadi jika magnet kita pasang terbalik? Apa yang akan terjadi? Coba satu orang. Tidak akan menempel karena kutubnya sama. Sekarang waktunya kita berdiskusi. Kita akan mengerjakan LKPD 1.2. LKPD ini berisi tentang materi subtema 1, tema 5, dan pembelajaran 1. Jika ada pertanyaan mengenai LKPD ini, silakan seperti biasa angkat tangannya terlebih dahulu, sebutkan nama dan jelaskan apa yang ingin ditanyakan. Baiklah, Bapak akan bagikan LKPD-nya.
Silakan dikerjakan. Baca petunjuknya. Setelah itu jawab soal yang ada di LKPD tersebut. Lain. Kepada semua kelompok yang telah mengerjakan LKPD-nya dengan sangat baik. Sekarang Bapak mau kalian semuanya berdiri. Coba berdiri dulu. Berdiri. Berdiri. Yang lain. Apa ada yang masih duduk? Dicek temannya. Sekarang berdiri, dicek bajunya. Dicek seragamnya. Kemudian kita akan peregangan tubuh karena setelah sekian lama kita belajar. Senamnya, keluarkan gerakan-gerakan terbaiknya. Setelah kita peregangan tubuh, sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang merancang peta pikiran mengenai materi magnet. Bapak akan membagikan LKPD-nya, masing-masing kelompok akan mendapatkan satu LKPD. Peta pikiran ini dibuat berdasarkan apa yang kalian amati pada saat mengerjakan LKPD 1.2 tadi. Bapak akan membagikannya. Silakan diisi bagi yang sudah mendapatkan LKPD-nya. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, angkat tangan, sebutkan nama. Selesai anak-anak? Baiklah, kalau sudah selesai, tiba waktunya kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian dalam merancang peta pikiran. Untuk kelompok pertama yang maju adalah kelompok yang paling awal mengumpulkan LKPD yang pertama tadi. Kelompok berapa tadi yang paling awal kumpulkan? Kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan perwakilannya untuk membacakan hasil dari diskusinya. Silakan Nur Fitri maju. Suaranya lebih keras ya Nur Fitri. Kurang keras. Secara singkat magnet mulai diterima melalui kasus yang lalu di Kasih kepada kelompok 1, tepuk tangan dulu. Setelah mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat baik, selanjutnya kelompok 4.
Coba kelompok 4 maju mempresentasikan hasil diskusinya. Tolong bagi kelompok yang presentasi suaranya lebih keras. Terima kasih kepada kelompok 4. Tepuk tangan dulu anak-anak. Terima kasih kepada semua kelompok yang dalam presentasikan hasil rancangan peta pikirannya dengan sangat baik. Semoga di pembelajaran berikutnya lebih baik lagi dalam membuat peta rancangan atau rancangan peta pikiran. Masih semangat anak-anak? Baiklah anak-anak, setelah kita presentasi hasil karya tentang rancangan peta pikiran, kegiatan selanjutnya adalah walking gallery. Apa itu walking gallery? Jadi begini, masing-masing kelompok nanti akan ada 2 orang yang menjadi wartawan, 1, dan yang kedua akan menjadi narasumber. Wartawan tugasnya bertanya kepada kelompok lain tentang apa yang telah dibuatnya tadi. Sedangkan untuk narasumber, 1 orang juga dari masing-masing kelompok, tugasnya adalah menjelaskan apa yang telah dibuat dan menjawab apa yang ditanyakan oleh wartawan. Sudah siap anak-anak? Siap! Ada yang ingin ditanyakan mengenai tugasnya atau sudah paham semuanya? Paham. Hanya 1 orang yang paham? Yang lain? Paham. Baik, sekarang kita akan melaksanakan kegiatan walking gallery. Yang pertama akan menjadi wartawan adalah kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk berjalan-jalan ke kelompok lain, bertanya tentang apa yang mereka buat. Kembali ke tempat duduknya. Tepuk tangan dulu buat Tri. Kepada kelompok lain yang menjadi wartawan, silakan bertanya. Ingat, bertanya, bukan menanyakan hal-hal lain selain pelajaran. Oke, selanjutnya ke kelompok 2. Silakan berkunjung ke kelompok 1 dulu. Anak-anak, setelah banyak yang telah kita pelajari tadi, tiba waktunya kita di akhir pembelajaran. Bapak mau ada 1 orang yang menarik kesimpulan hal-hal apa saja yang telah kita pelajari pada hari ini. Siapa yang ingin menarik kesimpulan? Saya, Pak. Oke, silakan Iqbal. Kesimpulan belajar ini, jenis pemulihan ada 2 macam, yaitu pemulihan pendaftaran lomba, ada pendaftaran kegiatan. Magnet adalah benda yang dapat menarik benda lain. Jenis-jenis magnet antara lain magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, magnet ladam, magnet dan magnet lingkaran. Simbol U
menyimpulkan pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Setelah belajar tentang materi magnet, materi teks formulir, kalian akan Bapak berikan lembar evaluasi. Jadi lembar evaluasi ini berisi soal, baik itu pilihan ganda ataupun uraian. Untuk pengerjaannya, soal-soal ini boleh dikerjakan di rumah dan jawabannya nanti dikirim di WA Bapak. Oke, di foto kemudian dikirim ke WA Bapak. Bapak akan berikan ke masing-masing kelompok soal evaluasinya. Baiklah anak-anak, sekarang kita ke refleksi pembelajaran. Apa yang kamu pelajari hari ini anak-anak? Satu orang coba. Mas Adi, hari ini kita belajar tentang apa? Kurang jelas suaranya, Mas Adi. Pada hari ini kita belajar tentang formulir dan jenis-jenis magnet. Selanjutnya, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Kegiatan apa anak-anak yang paling kalian sukai pada hari ini? Tentang magnet. Pertemuan berikutnya, kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 2. Di rumah, pelajaran yang ada pada hari ini diulang kembali agar pelajarannya bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih untuk hari ini. Satu orang pimpin doa.